لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LP3UI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal dialah yang menciptakan. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau berzina dengan istri tetangga. Ini hadis yang begitu luar biasa. Bisa yang Rahman ya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tiga dosa besar yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh tanpa hak, dan yang ketiga adalah berzina. Itu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membenarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yasnuna wa may yaf'al dzalika asam. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian niscaya akan mendapatkan pembalasan dosa. Ini luar biasa. Inilah dedengkotnya kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan kesyirikan, kemudian membunuh tanpa hak, kemudian yang ketiga adalah berzina. Ini adalah puncak dari kemaksiatan itu. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dari kesyirikan, dari pembunuhan tanpa hak ini, kemudian dari berzina ini adalah akan melahirkan bibit-bibit, ada namanya bibit-bibit kemaksiatan. Nah, apa bibit kemaksiatan itu? Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, yaitu engkau ketergantungan hati kepada selain Allah, ya. Menggantungkan hati ini kepada selain Allah, ya. Nah, sehingga apa? Ketika kita menggantungkan diri kita kepada selain Allah, maka apa? Lahirlah kesyirikan itu, ya. Memang manusia itu kan sifatnya serba instan, pengennya instan semua, ya, serba cepat. Sehingga apa? Dengan mindset yang serba cepat ini apa? Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti melakukan kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bibit-bibit kemaksiatan ini adalah ta'atun quwa al-ghadabiyah, yaitu mengikuti, ya, nafsu amarah, ya, mengikuti nafsu amarah. Sehingga apa? Puncak dari nafsu amarah ini adalah sampainya terjadinya pembunuhan tanpa hak. Dan banyak terjadi, ya, perceraian antara suami dan istri juga akibat ta'atul quwa al-ghadabiyah ini, yaitu mengikuti keinginan hawa nafsu, mengikuti keinginan nafsu amarah. Nah, makanya perlu berhati-hati dengan bibit-bibit kemaksiatan ini. Kemudian yang ketiga, bibit-bibit kemaksiatan ini adalah yaitu ta'atul quwa as-sahawaniyah, yaitu mengikuti keinginan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu cenderung menyimpang dari jalan. Nah, kalau kita bisa memanage, ya, nafsu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamatkan nafsu. Sehingga apa? Nafsu bisa kita tutup.
menjatuhkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga bibit-bibit kemaksiatan ini akan tumbuh ya batang, kemudian dari batang itu akan tumbuh dahan, dari dahan itu akan tumbuh cabang-cabang kesirikan ya, kemudian juga tumbuh cabang-cabang dosa-dosa kecil ya, kemudian juga bertebaran juga ranting-ranting kemaksiatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui bibit-bibit kemaksiatan ini, kita akan lebih hati-hati lagi dalam kehidupan ini agar tidak terjebak ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembunuhan tanpa hak, kemudian yang ketiga mengikuti keinginan hawa nafsu untuk berzina. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah